3, 2, 1. Halo semuanya, kembali lagi sama aku di Brownies, obrolan manis makin hits. Jadi hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama guru terfavorit di SMKN 1 Bandung yang tidak asing lagi, yaitu Ibu Rinia Puji Agustiani. Bukaan dulu dong. Halo Abi. Halo Ibu, gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya, minal aizin wal faizin ya Bu. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, Mas Laiman juga. Terima kasih Ibu udah datang dan udah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kami hari ini. Ya. Oke guys, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama guru terfavorit katanya. Waduh. nih. Berat ya, berat. Iya, di SMKN 1 Bandung. Oke, Ibu, jadi gimana sih pengalaman Ibu selama mengajar di SMKN 1 Bandung ini gitu? Kan pasti banyak rintangan yang Ibu laluin tuh ya selama sebelum masuk ke sini lah gitu ya kan? Pasti ada apa ya? Cobaan-cobaannya gitu. Oke, jadi ibu itu dulu kebetulan ibu adalah alumni dari SMKN 1 Bandung. Gitu. Ibu itu lulus tahun 2015. Nah, setelah itu ibu lanjut ke Universitas Pendidikan Indonesia. Ibu ambil pendidikan akuntansi karena kan memang waktu ibu di SMK pun ibu ambil jurusannya akuntansi. Jadi ibu ambil pendidikan akuntansi. Terus setelah lulus di tahun 2019 itu ibu kerja. Pertamanya ibu itu kerja di kantor akuntan publik ya. Kantor akuntan publik Kebian gini itu adalah tempat PKL ibu. Jadi kan waktu kita kelas 9, kelas 12. Kelas 12 itu kan ada PKL ya. Nah, pas PKL itu ibu PKL di KAP Kebian gini. Nah, setelah ibu lulus dari kuliah, pertama kali ibu itu apply ke situ gitu. Terus sudah kerja di situ, ibu merasa udah cukup nih bekalnya gitu. Ibu pengen tahu lagi, pengen explore lagi yang lebih. Akhirnya ibu pengen nyoba. Kan kalau di KAP itu ibu jadi auditor ya. Jadi auditor. Cuman kalau di auditor itu kan jadi ada tahapannya ya. Jadi pas baru masuk itu ibu tahapannya di auditor junior gitu. Nah, setelah itu ibu pengen nyobain nih yang lain lagi gitu. Akhirnya ibu coba jadi akuntan. Akuntannya itu di Ganesha Corporation, tempat bimbel ya. Ya, yang di Purnawarman, yang di pusatnya. Terus seiring berjalannya waktu, ibu juga merasa kayaknya udah cukup nih, pengen ekspor lagi yang lain gitu ya. Akhirnya ibu coba apply ke sini, ke sekolah lagi gitu. Balik lagi karena kan emang ibu juga ambil jurusannya pendidikan ya. Gitu. Jadi balik lagi nih ke SMK 1. Dan ternyata seiring berjalannya waktu betah gitu. Jadi akhirnya ibu ngelanjutin karirnya lanjut di SMK 1 gitu. Menurut pendapat Ibu nih, kan katanya dulu Ibu siswi di sini nih di SMKN 1 Bandung. Ceritain dong masa-masa Ibu tuh waktu sekolah di sini tuh gimana sih gitu? Apakah sama? Kan sekarang ada daring tuh ya Bu ya. Nah, tapi sekarang udah enggak gitu. Gimana sih dulu gitu? Ibu kayak gimana pembelajarannya, sama atau apa lebih susah jam pelajarannya kayak gitu, gimana sih? Oke, kalau dulu itu ibu bahkan kan nggak ada daring ya. Jadi dari awal dari awal kelas 10 sampai kelas 12 itu ibu masuknya itu dari jam 7 sampai setengah 4. Mungkin kalau kalian baru ya sekarang gitu. Kalau ibu dari dulunya jam 7 sampai setengah 4 gitu. Dan Senin sampai Jumat karena Sabtu ada ekskul. Sama ya kalau itunya. Gitu. Nah, untuk jam pelajaran, kalau zaman ibu itu akuntansi itu lebih banyak jamnya daripada kalian. Karena kalau kalian itu sekarang hanya 6 jam. Kalau ibu tuh dulu banyak banget jam untuk akuntansi tuh. Jadi bisa dipastikan Senin sampai Rabu itu full akuntansi. Nanti baru di hari Kamis Jumat, kalau nggak salah ya, itu baru pelajaran yang di luar akuntansi gitu. Dan kalau misalkan pengalamannya sih waktu di kelas 10 kayak biasanya masih adaptasi kelas 10, mungkin kayak kalian juga masih
adaptasi, terus mulai kenal akuntansi, ternyata seneng nih gitu, tertarik di sini gitu. Terus pas kelas 11 itu mulai ikut lomba-lomba gitu, jadinya pas kelas 11 sebetulnya ibu kurang ngerasain vibes kelas 11 karena ibu lebih banyak di spend, lebih banyak di luar kelas gitu. Ibu pernah paling lama itu di spend nggak sampai tiap hari ya, tapi range-nya gitu ya, 1,5 bulan tuh ibu persiapan lomba gitu. Jadi kalau ibu ke kelas kayak cuman 1 jam, 2 jam gitu, lanjut lagi ibu untuk di spend gitu. Jadi pas balik lagi ke kelas tuh kayak yang lain bahas apa nih gitu. Jadi ibu harus ngejar juga gitu, kayak gitu. Terus paling balik ke kelas ulangan kayak gitu-gitu, terus udah capek juga kan waktu kelas 11. Terus pas lanjut lagi kelas 12, nah kelas 12 udah mulai hektik ya, karena kelas 12 itu belajar biasa sampai dengan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desembernya udah PKL dulu tuh. PKL, terus kan di tempat PKL kita nggak sama teman sekelas ya, sama teman baru lagi, jadi adaptasi dulu sama temennya, adaptasi lagi sama tempatnya. Setelah PKL di bulan Januari itu kalau nggak salah dulu tuh ada uji kom, kalau sekarang namanya UKK ya, dilanjut US, udah US persiapan SBMPTN, udah persiapan SBMPTN gitu, terus mulai mulai persiapan buat kuliah gitu. Jadi emang pas kelas 12 tuh istilahnya nggak nafas lah, karena masih seling-seling lomba juga kadang gitu. Untuk kelas 12 gitu. Berat juga ya Bu ya ternyata. Lumayan. Jadi kalau kelas waktu SMK tuh kerasanya jarang main kalau ibu. Gitu kan, kalau orang lain kayak masa-masa SMK kayak paling main. Kalau ibu dulu justru jarang, jadi ibu lebih banyak main tuh di SMP. Terus pas SMK-nya nggak terlalu banyak main, baru kemudian pas kuliah mulai agak santai lagi. Berarti padat pas SMK gitu ya, Iya, di betul. tempat kuliah gitu. Ibu tuh udah berapa lama sih ngajar di SMK yang satu ini? Ngajar di SMK 1 itu dari 2020 ya. Jadi awalnya itu sebelum ibu diangkat jadi guru honorer, ibu itu nge-inval dulu, invaler ada guru yang sakit. Nah, terus ibu coba menggantikan dulu, nge-backup jamnya, baru kemudian ibu ikut rekrutmen yang honorernya gitu. Kalau menjadi guru tuh menurut ibu menyenangkan atau gimana rasanya gitu? Kayak karena ibu udah pernah nyoba beberapa bidang ya, ibu udah pernah nyoba di audit. Jadi kalau mungkin kelas 10 belum pada tahu nih apa sih auditor gitu ya. Auditor itu kan pemeriksa laporan keuangan. Jadi beda nih dengan akuntan. Kalau akuntan tuh orang yang membuat laporannya, tapi kalau auditor tuh dia yang periksanya. Biasanya pihak ekstern gitu. Ibu udah nyobain jadi auditor, udah nyobain jadi akuntannya. Ternyata pas jadi guru tuh ada warna yang beda gitu. Karena ketika jadi auditor maupun jadi akuntannya, tanpa ibu mendiskreditkan pekerjaan lain ya, cuman memang mau nggak mau itu lebih monoton. Karena kita lebih banyak berhadapan dengan laptop, kalaupun ketemu klien sekali 2 kali gitu. Sedangkan kalau misalkan jadi guru, itu ada ada sentuhan yang beda sih kalau menurut ibu gitu. Ada interaksi dengan siswa. Nah, interaksi dengan siswa itu tuh yang bikin ibu tuh ngerasanya tuh kayak fresh lagi gitu. Kalau misalkan lagi mumet ketemu anak-anak tuh lupa gitu, oh lagi mumet nih gitu. Terus kalau misalkan lagi sedih ketemu anak-anak tuh lupa kalau kita tuh lagi sedih gitu. Lagi capek ketemu anak-anak ngobrol jadi berasa ke bawah have fun aja gitu. Padahal kadang ada waktunya ibu pun nggak ngobrol sama anak-anak, tapi ngeliatin aja udah kayak ini rame ya gitu. Jadinya ada vibes yang beda sih kalau memang jadi guru itu. Jadi menyenangkan lah ya Bu ya. Lebih banyak menyenangkannya sih, alhamdulillah. Selanjutnya, bagaimana sih perasaan ibu ketika pertama kali mengajar nih di SMKN 1 Bandung? Oke, yang pasti happy banget ya. Cuman lucunya itu adalah waktu ibu pertama kali ngajar di SMK 1 itu adalah hari kan online ya dulu. Hari pertama ibu ngajar itu waktu ibu masih jadi invaler ya, sebelum jadi honorer. Hari pertamanya itu adalah hari terakhir ibu kerja di perusahaan yang sebelumnya, CDO. Jadi di hari yang sama ibu melakukan 2 pekerjaan gitu. Di sana menyelesaikan pekerjaan, tapi ibu sambil ngajar online. Dan ternyata cukup pusing ya, karena belum terbiasa gitu ya. Udah nggak deg-degan, pertama kali berhadapan dengan kamera kan via Zoom ya. Deg-degan, terus takutnya masih overthinking nih, takutnya anak-anak gak paham dengan materi yang disampaikan.
Terus kan ibu datang di pertengahan semester, jadi takutnya siapa nih gitu ya, siapa nih gitu. Kayak tegang banget waktu itu waktu awal aja. Cuman sampai beberapa bulan kemudian masih deg-degan loh. Jadi kalau kalian nih misalkan, Bu saya suka nervous di depan umum, itu bukan hal yang bukan hal yang jadinya kalian harus dibawa ngedown gitu, enggak, tapi itu lebih kepada pembiasaan. Nanti kalau kalian udah terbiasa, lama biasa lagi gitu. Itu emang tegang banget awal-awal, sampai beberapa bulan ke depan baru ibu nemu, udah dimulai relax ngajarnya gitu. Terus penghargaan apa sih yang udah ibu dapatkan selama mengajar di SMKN 1 Bandung ini? Penghargaan selama mengajar sebagai guru ya? Iya, sebagai guru. Oke, sebagai guru itu waktu asesmen ibu mendapatkan 2 tahun berturut-turut itu guru terbaik. Cuman kalau memang yang untuk dapat sertifikat itu adalah menjadi wali kelas terbaik 2 tahun berturut-turut. Oh, keren ya guys, tersanjung dong. Emang profesi ibu tuh pengen jadi guru atau kayak misalnya ada cita-cita lain gitu selain jadi guru tuh? Oke, kalau awalnya sih kan kita melihat dari figur yang terdekat dengan kita ya. Saat itu sih ibu mungkin waktu SD gitu ya, kebayangnya adalah sosok guru, karena yang dekat dengan kita kan guru ya, yang kita lihat di sekolah gitu. Jadi memang waktu SD mungkin sampai pertengahan SMP masih pengen jadi guru gitu ya. Terus pas akhir-akhir SMP ibu itu mulai nyari tahu lagi bidang yang akan ibu sukai gitu ke depannya. Nah di situ ibu mulai kenal sama akuntansi. Akhirnya waktu itu nanya juga ke orang tua, lebih baik dilanjutkan ke SMA atau ke SMK. Karena kan kalau di SMK udah ada spesifik ya akuntansi. Akhirnya orang tua menyarankan untuk ambil aja SMK akuntansi, terus nanti kuliahnya lanjut lagi akuntansi gitu. Nah di situ mulai kebayang ibu itu pengennya jadi akuntan, tapi memang untuk spesifiknya itu pengen jadi auditor gitu. Seiring berjalannya waktu, karena pas kuliah pun ibu keterima SBMPTN itu di pendidikan, jadi kan ibu itu ambil yang pendidikan sama non pendidikan. Nah, keterima di yang pendidikan, terus ibu udah mulai kebayang nih, ternyata memang untuk jurusan akuntansi itu kan kalau ambil pendidikan bisa jadi guru, bisa jadi akuntan ya. Akhirnya karena ibu udah mencobain asam garam, kalau kata asing lulus kalau kata lulus asam garamnya jadi auditor udah, jadi akuntan udah, jadi guru udah, dan ternyata emang ibu lebih nyamannya jadi guru gitu. Makanya sekarang dilanjutkan karirnya itu di guru gitu. Ada kesulitan yang ibu alami nggak selama mengajar di SMKN 1 Bandung? Kalau kesulitan, sebetulnya kan ibu dulu pernah PPL di sekolah lain ya, di sekolah swasta. Jadi ibu perbandingannya dengan siswa-siswa saat di sekolah swasta ya. Tentunya beda sih kalau misalkan di SMK 1, alhamdulillahnya gitu ya. Siswanya masih bisa dikasih tahu, masih bisa dibimbing, masih bisa dideketin gitu. Karena kalau ibu sih prinsipnya gini, kalau misalkan anak-anak itu kalau belum nyaman, belum ngerasa dekat, anak-anak itu gak akan terbuka sama gurunya biasanya. Nah kalau misalkan udah terbuka terus membentengi diri, itu kita susah kita untuk masuk ke dunianya gitu. Jadi kalau ibu lebih senang itu, kita masuk dulu nih ke dunianya anak-anak. Nanti anak-anak itu dengan sendirinya lebih terbuka gitu dengan kita gitu. Nah itu baru kita ada rasa nyaman gitu. Makanya kalau misalkan suka duka jadi SMK 1 tuh alhamdulillah interaksi ibu dengan anak-anak tuh alhamdulillah baik gitu. Makanya bikin nyaman gitu, bikin kalau setiap pelajaran tuh yang asalnya misalkan lagi sedih masuk kelas jadi happy gitu, lagi banyak pikiran masuk kelas jadi happy gitu, jadi lupa sebentar. Gitu. Kalau ibu jadi guru, ada kesulitan nggak saat mengajar itu? Kayak kesulitannya sih mungkin lebih kepada overthinking mungkin ya. Jadi ibu tuh tipikal yang suka dipikirin lagi gitu. Kalau misalkan habis ngajar nih, ibu tuh suka review lagi ke diri sendiri gitu, refleksi lagi. Jadi tadi pas ngomong di kelas anak-anak ini paham gak sih? Atau ibu tuh paham sendiri gitu. Karena yang ibu pelajari ya dari psikologi itu, kalau misalkan kita belajar, kita bisa paham nih. Tapi ketika kita nyampein ke orang lain, itu belum tentu orang lain paham gitu. Makanya PR-nya dari seorang guru itu adalah selain dia harus paham, harus bisa menyampaikan juga ke orang lain. Jadi kalau ibu tuh suka evaluasi lagi tadi anak-anak paham gak ya? Gitu. Makanya di kelas pun mungkin Afif juga merasa ya, ibu sering banget make sure udah paham, ada yang mau diulang, kecepetan gitu ya. Ibu sering banget tanya kayak gitu karena takutnya memang ibu tuh nggak bisa menjelaskan secara satu persatu gitu. Takutnya ibu langsung ngelup gitu.
akhirnya ibu selalu make sure kayak gitu. Terus kalau misalkan yang selanjutnya itu palingan kesulitannya ketika kita jadi wali kelas ya. Ketika kita jadi wali kelas itu berarti ada tugas tambahan di mana ibu itu harus, ibaratnya wali kelas itu kan orang tua kalian di sekolah ya gitu. Orang tua kalian di sekolah. Yang namanya orang tua pasti pengen yang terbaik buat anak-anaknya. Maka ketika ibu menerima anak 36, ibu pengen yang naik kelas pun 36, nggak mau ada yang ketinggalan. Nah, PR-nya tuh di situ adalah ketika ada yang belum mengerjakan tugas misalkan, ataupun ada yang oh dia ternyata nggak suka nih di akuntansi gitu. Makanya ibu di awal suka screening dulu kalau di wali kelas, ibu tanyain dulu pada pengen di akuntansi ini pilihan siapa, orang tua atau pilihan sendiri gitu. Jadi ibu bisa melihat yang calon-calon biasanya calon-calon nggak betah nih, nanti dia sama ibu bisa didapetin, ayo akuntansi itu nggak seseram itu gitu. Karena kita pun metode yang ibu ajarin mungkin Afif juga ngerasa kalau di kartu kan kita lebih banyak proyeknya dikerjain bareng-bareng, jadi beratnya tuh nggak sendiri gitu, bareng-bareng. Karena ibu pernah di posisi yang di kalian gitu, di posisi kalian ibu tahu, oh belajar akuntansi di kelas 10 ini sulit, kenapa? Dari nggak tahu sampai jadi tahu itu kan susah ya gitu. Kalau misalkan kita langsung dilepas bingung gitu, makanya kalau kelas 10 ibu lebih senang bareng-bareng gitu. Pengalaman apa sih yang paling ibu berkesan selama menjadi guru di SMK Negeri Bandung? Pengalaman yang paling berkesan selama di Negeri Bandung itu salah satunya adalah pengalaman jadi wali kelas ya. Karena biasanya kalau jadi wali kelas tuh apa ya, ada kedekatan emosional mungkin ya. Jadi kayak udah ngerasa ke anak sendiri gitu. Terus selain itu jadi pembimbing lomba mungkin ya. Karena posisinya dulu ibu dibimbing, terus kayak kebalik gitu, sekarang jadi ibu yang ngebimbing jadi kayak dejavu gitu. Kayak gitu. Jadi pembimbing lomba juga itu ngasih warna sih buat ibu, soalnya kayak ketika ngajar di kelas dengan ngajar lomba tuh beda. Kalau misalkan di kelas mungkin kita memang santai tapi tetap apa ya, formal gitu. Sedangkan kalau ngajar lomba ibu biasanya lebih fleksibel gitu, lebih kayak ke temen jatuhnya, kayak mentor gitu. Kalau status ibu sekarang gimana nih pribadi? Aduh, Kenapa ya? Alhamdulillah ibu udah menikah. alhamdulillah sudah menikah guys ya. Alhamdulillah. Begitu. Dan gitu aja tuh. Udah itu kayaknya nggak ada yang harus dijelasin. Gitu. Pesan-pesan selama jadi guru di SMK Negeri 1 Bandung itu buat teman-teman yang lihat video ini. Pesan-pesan. Oke, kalau pesan-pesan sih mungkin lebih banyaknya nanti audiensnya itu anak-anak ya. Jadi kalau ibu sih yang paling pertama yang harus kalian apa ya, harus kalian pikirkan itu adalah mumpung masih kelas 10, pikirkan baik-baik bahwa akuntansi ini memang pilihan kalian gitu. Kenapa? Karena kalau ibu berprinsip lakukan apa yang kalian senangi gitu. Jadi ketika kalian melakukan apa yang kalian senangi itu biasanya nggak kerasa beban gitu. Kalaupun kalian capek, kalian hanya butuh istirahat, bukan butuh berhenti gitu. Kalau misalkan kalian capek atas hal yang kalian sukai gitu. Beda ketika memang udah nggak suka gitu ya, harus dilanjutkan, itu biasanya rasanya berat, beban gitu. Terus rasanya tuh apa ya, suka ngerasa sendirian, padahal kan kesulitan tuh bukan dihadapi sendirian ya, tapi bareng-bareng semua juga sama-sama kesusahan gitu. Dan kalau apa yang kita suka itu biasanya kita jadi lebih struggling lah, lebih bertahan gitu. Kayak gitu. Oke gitu guys. Oh, nggak kerasa ya Bu ya, kita bincang-bincangnya udah lumayan lama nih kayaknya. Hari ini sangat menarik juga ya Bu. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari podcast hari ini. Idul-idulnya ini sangat keren sekali. Aduh. Kita tepuk tangannya dulu tuh. Keren banget guys. Oh ya, Bu terakhir nih. Boleh dong minta kasih apa sih ini? Motivasi supaya kita tuh selalu semangat gitu dalam belajar dan meraih cita-cita kita gitu. Biar selalu semangat ya. Iya. Kalau ibu gini sih, kalau misalkan apa ya, kalau misalkan belajar itu temuin path-nya, temuin jalurnya, temuin siklusnya. Kalau kalian tuh tipikalnya sukanya belajar kayak gimana sih, di jam berapa sih kalian senangnya gitu. Terus dengan pola seperti apa sih? Karena kalau udah ketemu jalurnya, udah ketemu path-nya, itu biasanya lebih mudah. Kayak ibu dulu, ibu akhirnya memahami bahwa oh saya lebih suka belajar itu di jam 4 subuh, maka ibu akan belajar di jam segitu. Di
Jadi di jam segitu tuh ibu merasa proses penyerapan itu tuh lebih banyak gitu, maka itu akan optimalkan di situ gitu. Terus kalau misalkan kalian capek, jangan dipaksakan, istirahat dulu. Karena biasanya yang bikin yang bikin berat itu adalah ketika mental kita udah kena ya. Gitu. Jadi biasanya kalau misalkan lagi capek dan bisa refreshing, biasanya ibu memang refreshing dulu, tapi bukan di jam sekolah ya. Jadi memang, oh ini udah waktunya refreshing nih, udah nggak baik nih. Emang pasti refreshing dulu, misalkan main kemana juga media kayak apa gitu. Yang buat kita happy gitu Ya, ya. sesuai happy masing-masing. Dan juga cari hobi di luar akuntansi biasanya. Gitu, kalau misalkan kayak ibu sebenarnya jalan-jalan, berarti ibu tahu nih kalau misalkan 2004 apa sih jalan-jalan. Baik, terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk podcast hari ini. Iya, terima kasih juga Apip udah diundang, podcastnya keren banget loh. Teman dulu dong. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa kalian boleh klik subscribe, like, and comment. Saya Afifah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Dadah. Halo semuanya, kembali lagi sama aku di Brownies, obrolan manis makin hits. Jadi hari ini aku kedatangan tamu, itu guru terfavorit kita dari SMKN 1 Bandung. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Brownies, obrolan manis makin hits. Jadi hari ini aku kedatangan tamu, katanya sih guru terfavorit nih di SMKN 1 Bandung.